Saudaraku, seperti yang firman Tuhan katakan pada kitab Roma pasal 3, bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata dosa memakai kata Yunani hamartia, yang artinya meleset dari sasaran, meleset dari kehendak Tuhan. Ini juga berarti manusia tidak taat pada perintah Allah, sehingga manusia tidak dapat mencapai standar kemuliaan Allah. Hal ini menyebabkan manusia menjadi binasa, karena upah dosa adalah maut. Tetapi Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan semua orang dapat berbalik dan bertobat. Karena itu Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus menjadi manusia untuk mengajarkan Injil keselamatan, mengajarkan kebenaran dan memberikan teladan hidup, supaya barang siapa yang percaya atau taat kepada ajarannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang percaya dan taat kepada ajaran Kristus, yang hidupnya diubahkan dan tidak berbuat dosa lagi, yang juga berarti hidupnya tidak meleset lagi dari kehendak Allah. Dengan demikian orang tersebut dapat mencapai standar kemuliaan Allah, sehingga dapat dimuliakan bersama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah yang kekal. Dan hal ini perlu proses panjang yang harus dikerjakan oleh orang percaya tersebut seumur hidupnya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Firman Tuhan di kitab Roma pasal 8 ayat 29-30 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudaraku, semua orang yang dipilih Allah dari semula untuk mendengar dan menerima Injil Kristus, maka orang tersebut ditentukan standarnya supaya memiliki kemuliaan seperti Yesus Kristus, supaya memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Kristus, sehingga dapat dimuliakan menjadi saudara-saudari Kristus di dalam kerajaan Bapa. Yang karenanya, orang-orang yang sudah ditentukan standarnya ini dipanggil untuk diproses, dipanggil untuk dibenarkan keadaannya, dibenarkan karakternya, supaya tidak meleset lagi, supaya memiliki kemuliaan Allah, barulah dapat dimuliakan bersama Kristus di dalam kerajaan Allah. Amin. Tetapi hal ini memang tidak enak dan membuat kita menderita, karena karakter kita selama ini sudah terbentuk menjadi karakter yang serupa dengan dunia. Tetapi jika kita mau menderita bersama dengan Kristus dan kita memiliki kemuliaan sebagai anak-anak Allah, maka kita akan menjadi ahli waris bersama dengan Kristus, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin.